Mustafa wa habibil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qarabatihi wa zurriyyati wa libaitil kiram ila hadratil khulafir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ila hadratil baqiyati sahabat Rasulillah jami'an wa hadratil alamin aminin wa basil muhaddithin al-fajr wa ibabil mujtahidin wa sufajibin wal malaikatil muqarrabin subhana rabbina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa amina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Allah ya Rabbil muslimin sallallahu rabbuna lan nuril mubin amala mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Amirul Muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin amala mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Amirul Muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin amala mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fil dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah. Ini suatu kitab pada menyatakan tentang masalah sembahyang atau salat. Jadi sebelum saya mulai pembahasan ini perlu saya beritahukan kepada para teman sekalian, insyaallah nanti setelah ta'lim kita adakan acara ruahan. Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk sekedar memberikan materi walaupun sebaris 2 baris ya. Sahabat gua aja 5 baris kan begitu. Ya. Jadi kitabus shalah ini suatu kitab pada menyatakan tentang sembahyang. Maka setengah daripada yang wajib atas mukallaf itulah sembahyang fardu 5 waktu. Nah, kita kembali ke mukallaf nih. Kemarin kita berbicara tentang mukallaf. Mukallaf itu siapa sih? Nah, mukallaf itu adalah akil balik. Itu namanya mukallaf. Ya, akil balik. Ada orang bakal tapi belum balik, belum mukallaf namanya. Ya, akil balik gitu. Ada orang balik tapi nggak punya akal, belum mukallaf, nggak mukallaf juga namanya. Jadi kategori orang mukallaf itu akil balik, berakal lagi sudah mencapai usia balik. Salah satu kriteria yang nggak terpenuhi, ya belum mukallaf. Mukallaf adalah secara prinsip mukallaf adalah orang yang sudah patut untuk dibebani kewajiban-kewajiban syar'i. Itu namanya mukallaf, ya. Nah, salah satu yang menjadi kewajiban ketika orang sudah mukallaf adalah yaitulah sholat fardu 5 waktu. Gitu, ya. Itu sembahyang 45 waktu. Ya kalau kita lihat
kronologi dan sejarahnya kan sembahyang 5 waktu ini asalnya 50 waktu. Kalau kita mau ngambil hikmah dari Isra Mi'raj, ya ketika Nabi Isra Mi'raj kan begitu, ya perintahnya adalah sholat 50 waktu. Setelah Nabi mau pulang, ceritanya begitu. Setelah dia turun, ketemu Nabi Musa, ditanya, kamu diperintahkan apa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Diperintah untuk sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, Pak, balik lagi. Tawar. Ya, kenapa? Jangan kata umat kamu, umat aku aja yang gede-gede orang, yang kuat-kuat orang, yang kagak kuat sembahyang 50 waktu. Minta dispensasi sama Allah. Akhirnya balik lagi ke atas. Minta dispensasi sama Allah, dikurangi 45. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa. Berapa dapatnya? 45. Kebanyakan masih. Ya. Jangan kata ente, ya umat ente yang kecil-kecil, umat saya yang gede-gede, yang kuat-kuat nggak kuat. Balik lagi, bolak-balik sampai 5 waktu. Udah 5 waktu, masih disuruh balik. 5 waktu, berapa waktu dikasih? Intinya begitu, 5 waktu. Balik lagi, minta keringanan, nggak bakalan kuat umat kamu itu 5 waktu. Kata Rasulullah, apa? Saya udah bola mandi, udah malu, minta keringananmu udah malu. Udah biarin dah saya terima aja, istilah begitu. Udah biarin saya terima aja dah. Sudah malu, mondar mandir minta keringanan mulu. Lah kalau dia dari 50 menjadi 5, berapa kali balik? Itu hampir 45 balik, 45 kali balik. Banyak masih ya. Ya. Kalau dari 50 turun jadi 5. Lah kalau kita logika ini kan udah 45 kali balik minta keringanan. Ya, ya makanya kata Nabi Muhammad, saya udah malu sama Allah. Minta keringanan mulu, udah sudah malu, udah saya terima aja dari 5 dah. Ya emang benar juga kata Nabi Musa, 5 waktu aja banyak nggak kuat, nggak dikuat-kuatin gitu ada. Ya benar kata Nabi Musa. Ini umat Islam itu sembahyang 5 waktu, tapi banyak orang yang nggak kuat melaksanakan sholat 5 waktu. Ya artinya ini 5 waktu, jadi butuh 2. Ya, jadi 5 waktu itu sama nilainya dengan sholat 50 waktu. Nilainya sama. Nilainya sama, cuma jumlahnya aja yang. Iya. Tapi guru kalau jam minta keringanannya sebenarnya dikasih kali ya? Ya apa? Ya kemungkinan probabilitas ada aja. Cuma Nabi Muhammad ya ilok udah 5 waktu masih minta keringanan aja. Udah 2 jam dan 2. Pagi sore aja. Ya. Belanja mulu. Gitu. Udah bolak-balik udah dah. Ya Nabi Musa, saya ini udah malu, udah bolak-balik minta keringanan mulu. Udah saya terima aja dah 5 waktu. Akhirnya bawalah Nabi Muhammad perintah sholat menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu ini nilainya sama dengan sholat 50 waktu. Gitu. Ya. Nah, 5 waktu ini pada sehari semalam, yaitu zuhur. Ya. Zuhur waktunya itu apabila gelincir matahari. Gelincir matahari itu begini sebenarnya. Gelincir matahari apabila tuh benda itu udah punya bayangan, itu namanya udah gelincir matahari. Kalau matahari atau kalau benda itu belum punya bayangan, belum gelincir matahari itu nggak boleh sholat tuh. Namanya matahari lagi di tengah-tengah. Itu yang disebut dengan siang bolong. Padahal bolong ada tengahnya itu siang. Ya. Dengar bentet gitu maksudnya mah. Nanti kalau bayang-bayang apa benda itu udah ada bayangnya, itu namanya matahari udah tergelincir namanya. Ini benda nih, ditaruh begini umpama. Ya kalau zaman dulu kan kalau gila ada dilanggar di musola. Anda pasti paku begini satu. Ya, gitu. Ada paku tuh satu. Itu buat nandain waktu tuh. Iya, kalau umpama paku itu belum ada bayangannya, itu belum masuk waktu zuhur. Dia ada aja bayangannya dikit, masuk waktu itu loh. Bergelincir itu namanya. Materi udah minggir dikit. Ya, itu namanya gelincir matahari. Gitu. Ya. Dan batasan apa namanya? Dan batasan waktu zuhur adalah ini mah kita zaman batasan waktu zaman apa namanya? Batasan waktunya masih ortodok ini mah. Kalau sekarang kan udah ada jam. Gitu ya udah ada jam sekarang. Nah, ini kita berbicara di fikih ini adalah tentang batasan waktu secara alami.
Ya, jadi kalau batasan waktu zuhur itu apabila benda itu punya bayangannya itu sama sama benda itu lebih dikit, asar masuk. Tergelincir namanya. Nah, itu namanya zilul istiwa. Artinya bayangan benda itu yang sama dengan benda, ya, dan lebih sedikit dari benda itu. Itu namanya udah masuk asar. Jadi kalau johor, sekali lagi, kalau benda itu ada bayangannya, itu udah johor. Ya. Kemudian kalau asar, apabila benda itu punya bayangan melebihi daripada benda itu, sedikit aja lebihnya, ya udah masuk waktu asar. Zuhur habis sudah. Ya, nih sebagai singkat aja. Nah, jadi yang namanya waktu asar, apabila suatu benda itu yang memiliki suatu bayangan dan bendanya itu bayangan itu lebih sedikit daripada panjang benda itu udah masuk waktu asar, waktu zuhur habis, ya. Itu masuklah waktu asar hingga masuk matahari, habis waktu asar. Kalau matahari udah tenggelam, matahari udah terbenam, itu udah habis waktu asar. Nah, udah gurub, namanya gurub syamsi, terbenam matahari. Guru, Ya, kalau yang tinggal di daerah yang mendung gimana itu? bagaimana? Itu kan patokannya kan pak Ya. hari gitu ya. Ya. Kalau yang tinggal di daerah Tinggal di daerah yang harinya sedikit gitu kan ada belahan dunia tuh. biasanya kalau yang begitu Bang, biasanya kita ngambil ke daerah yang terdekat. Patokannya daerah yang terdekat daripada daerah tersebut. Ya, daerah yang terdekat daripada daerah tersebut. Ya memang kan ada suatu daerah yang panasnya lebih banyak, siangnya lebih banyak daripada malamnya. Ya, biasanya yang seperti itu ngambil daripada daerah yang terdekat untuk mengambil komparasi atau perbandingannya. Itu daripada daerah tersebut. Jadi seperti itu, kayak daerah kutub itu kan, daerah-daerah kutub itu daerah-daerah yang mungkin ada yang banyakan malamnya lebih banyak, ada yang siangnya lebih banyak. Gitu. Ada yang cuma siangnya sedikit aja baru malam. Ya, jadi kadang-kadang diambil ke daerah yang terdekat untuk mengambil perbandingan waktunya. Begitu kira-kira. Nah, jadi kita kembali lagi waktu asar, ya, masuklah kalau habis kalau sudah terbenam matahari. Masuklah waktu maghrib. Kalau seandainya matahari udah terbenam, itu namanya udah masuk waktu maghrib. Sampai kapan maghrib itu? Nah, maghrib itu habisnya adalah kalau sudah daripadanya habis sapak amar, sapak yang merah, mega yang merah. Ya, mega yang merah ya. Ya, jadi mega merah. Gitu. Jadi kalau maghrib itu terbenamnya matahari sampai kapan? Sampai habis syafaqul ahmar, mega yang merah. Kalau mega merah udah hilang, habis. Kalau zaman sekarang nggak kenal orang yang namanya mega merah. Apa mega merah? Kalau zaman dulu, mungkin zaman dulu nih masih ngelihat semakin pun terang. Ini pesawat dari Tuh kan, bener kan semakin terang. yang banget merah. Tuh. Jadi kalau zaman dulu, orang habis ajan maghrib itu terang, merah begitu. Saya sedikit ngalamin, habis itu hilang, baru habislah masuk waktu maghrib, masuk waktu isya. Ya, gitu. Ya kalau zaman anak-anak sekarang kagak ada yang namanya kagak ngelihat, karena alamnya udah banyak berubah, udah banyak pencemaran, jadi nggak kelihatan. Alami beduk. Tuh, ya. Kalau zuhur 4. Nah, ya. Maghrib panjang dong. Iya, gitu. Kalau maghrib panjang, gitu. Biasanya emang dibantu sama pukulan beduk zaman dulu mah, gitu. Ya. Mah itu beduk mau pokok, mah. Asli. Ya. Nah, kemudian masuklah waktu isya. Ya, kalau sudah mega merahnya hilang, masuk waktu isya. Gitu, ya. Dan kemudian sampai kapan waktu isya itu? Hingga keluar fajar shadiq. Kalau fajar shadiq sudah masuk, kalau sudah terbit, masuklah waktu subuh. Ya, gitu. Kemudian waktu subuh daripadanya hingga keluar sekedar matahari. Artinya kalau udah matahari udah nongol, udah hilang, udah habislah waktu
subuh. Ya, jadi inilah ketika kita berbicara waktu ya berdasarkan gejala alam atau berdasarkan alam yang ada di sekitar kita lah, berdasarkan matahari. Ya, tapi kalau sekarang ya itu tadi kita udah punya jam waktu. Karena kalau zaman sekarang kalau kita berdasarkan ini aja ribet, sampai lagi kondisi alam saat ini tidak sebagus kayak zaman dulu. Gitu. Makanya ya kalau seandainya nih kata kalau seandainya maghrib aja. Maghrib kita nungguin Safaqul Ahmar ini hilang. Lah mana Safaqul Ahmar gak kelihatan. Ya, bukan kagak ada ya, bukan kagak ada. Tapi faktor polusi, faktor bangunan, faktor alam itu yang membuatnya gak kelihatan. Bukan yang gak ada Safaqul Ahmar. Ya, tapi saking udah banyaknya polusi jadi Safaqul Ahmar gak ada. Karena kita ke pinggiran situ geria kelihatannya nyawa. Lihat petasan kelihatan sekarang udah. Nah, maka wajib atas mukallaf menunaikan segala fardunya itu pada waktunya tiap-tiap orang muslim akil balik wallahu alam. Dah segitu dah. Ya, jadi itu baru kita berbicara waktunya saja. Ya, jadi kita berbicara tentang waktu sholat. Ya, seperti ini dulu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf karena insyaallah setelah ini kita akan adakan acara ruahan. Jadi saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wa la ilaha illa maaf. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim